Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Area Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat dokumentasi administrasi ujian dari sekolah. Di sini saya memanfaatkan Drive bersama pada akun belajar.id untuk mengelola dokumentasi ujiannya. Dengan cara seperti ini, maka setiap kali kita melakukan ujian berupa misalnya ujian daring atau ujian apa saja, kita bisa secara otomatis menyimpannya, mengarsipkannya di folder yang sudah kita tentukan, sehingga pada saat tertentu siapapun yang membutuhkan filenya atau ingin mengakses filenya bisa menggunakannya. Biasanya saat kita akan melakukan ujian, itu panitia ujian biasanya akan mencari file-file yang berhubungan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan ujian tersebut. Apalagi kalau misalnya ganti panitia, karena setiap kali ujian mungkin panitianya berganti, sehingga panitia yang baru akan kesulitan untuk mendapatkan file-file dokumen itu. Sehingga dengan adanya pengelolaan ini, siapapun yang akan menjadi panitia akan mudah mencari dokumen sebelumnya yang sudah diarsipkan. Dengan menggunakan Drive bersama ini, kita bisa memberikan akses ya kepada anggotanya. Dengan catatan kita percaya kepada anggota kita ya, karena kita misalnya sama-sama dalam suatu organisasi, maka kita akan mempercayainya ya. Baik, langsung kita praktekkan. Ini sebenarnya sederhana, namun jarang dimanfaatkan ya. Pada Drive bersama ini kita akan membuat sebuah Drive, misalnya berkas ujian ya. Kita klik kanan, kita klik Drive bersamanya. Ini di Google Drive ya, milik akun belajar.id. Misalnya di sini saya berperan sebagai panitia atau ketua ujian misalnya ya. Nah, kita klik kanan di sini, kita buat Drive bersama baru ya. Misalnya Drive bersama barunya ini dokumen atau berkas ujian dari misalnya PTS tahun pelajaran 2021 ya, kita buat. Terus di sini kita tambahkan ya anggota-anggotanya ya. Misalnya kita mau menambahkan seluruh panitia atau guru mata pelajaran yang terlibat di dalamnya. Misalnya kita tambahkan anggota baru. Ini kita tambahkan, ini sama-sama akun belajar.id ya, kita tambahkan. Ini ya. Nah, di sini sudah ada 2 orang ya. Kita tambahkan lagi sebanyak anggota ya yang akan kita
memasukkan. Baik, nah di sini letakkan file di sini atau buat file baru. Nah, kita akan memasukkan misalnya di berkas ini file template-nya dulu ya, template berkas ujian. Nah, kita akan pindahkan misalnya berita acara ini ya, ke drive. Nah, kita buat tadi di berkas ujian ini ya, kita buat folder lagi, kita buat folder misalnya template ujian, template ujian. Di sini isinya nanti file-file kosong atau format file kosong yang berhubungan dengan ujian, misalnya berita acara, daftar hadir, data nilai, soalan dan sebagainya. Nah, baik, kita kembali ke template yang sudah ada, akan kita masukkan ya. Di sini saya misalnya laporan UTS ini akan saya pindahkan ke berkas ujian ini. Pindahkan terus yang satunya lagi misalnya berita acara, kita pindahkan juga sini ya. Oke, kita pindahkan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan misalnya tata tertib ujian, SK, panitiaan bisa kita tambahkan. Nah, di sini berkas ujian tadi ini kita pindahkan lagi ke tempat ujian tadi ya. Nah, jadi di sini berkas ujian dari PTS 2021 di drive di sana sudah ada folder tempat ujian. Nah, folder ini berisi dokumen yang berhubungan dengan ujian. Jadi nanti panitia atau Makoy bisa menggunakan dokumen ini, bisa absen misalnya, bisa lain sebagainya, sehingga dari template ini bisa kita gunakan untuk membuat laporan. Terus kita buat lagi folder misalnya, kita akan kumpulkan misalnya folder baru, kita buat misalnya berita acara atau kita buat laporan PTS misalnya dari kita buat. Di sini kita bisa masukkan misalnya folder lagi berita acara misalnya, atau absen misalnya, daftar hadir ujian misalnya. Dan kita buat lagi misalnya laporan daftar nilai ya, nanti nilai-nilai ini, nilai PTS ini bisa kita kumpulkan di daftar PTS. Nah, data nilai PTS ini bisa kita tambahkan lagi per kelas misalnya ya, kelas 7A misalnya ya, atau 71 misalnya kita buat sebanyak kelas yang ada di sekolah ini. Nanti setiap guru akan melaporkan ke
atau mengisi folder nilai ini, sehingga wali kelas tidak harus meminta filenya langsung melalui flashdisk ya. Jadi langsung kita buka dulu bersama, nanti semuanya kalau guru mata pelajaran sudah mengirim bisa kita lihat ya. Terus bisa kita buat soal ya, folder baru, folder soal ujian. Jadi nanti guru-guru mata pelajaran akan membuat soal ujian di folder ini ya. Dalam soal ujian ini bisa kita tambahkan folder lagi, misalnya per mata pelajaran, misalnya mata pelajaran matematika ya. Kita buat lagi. Nah, di dalam folder matematika ini kita buat lagi folder kelasnya, kelas 7 misalnya ya, kelas 7. Buat lagi misalnya kelas 8. Nah, seperti itu proses membuat alur folder atau file atau dokumen-dokumennya. Jadi di berkas ujian ada folder daftar nilai, daftar hadir, soal, dan template tadi ya. Template tadi kita masukkan ya. Ada template juga ya nanti, template ujian ya. Jadi ada template ujian yang isinya dokumen kosong, format filenya yang bisa kita gunakan untuk mengisi daftar hadir, daftar nilai. Nah, di laporan PTS berisi dapat hadir dan lain sebagainya. Ini terserah kita buat sesuai kebutuhan, sesuai keinginan. Nah, sudah jadi pengelolaan filenya ya. Kita akan mendemokan, mempraktekkan, misalnya salah satu guru Apple akan membuka drive bersamanya. Ini saya akan berperan sebagai guru mapel atau anggota dari panitia ujian ini ya. Jadi saya akan berperan sebagai guru mapel. Nah, di sini saya menggunakan akun belajar dan akun yang lain, akun yang berbeda ya. Nah, di sini sudah ada di drive bersamanya berkas ujian ini ya. Kita buka, ini berperan sebagai guru mapel atau anggota panitia ujian. Nah, di sini ada tempat ujian, ada laporan PTS ya. Nah, di tempat ujian ini kita buka misalnya berita acara ya. Caranya untuk memasukkan berita acara atau laporan PTS ini atau dokumen yang lain ke folder-folder yang ada di sini ya. Ke folder yang ada di sini, di bekas ujian dari ini kan. Di sini kita nantinya akan memasukkan dokumennya ke laporan PTS ini, sesuai dengan yang diminta ya, masukkan foldernya. Jadi setiap guru memasukkan folder sesuai jenis filenya. Jadi misalnya tadi kembali kita pilih template ujian dulu
misalnya kita mau melaporkan PTS nya atau kita atau daftar hadir, ya kita klik kanan pada file template tadi. Kita buat salinan dulu ya. Buat salinan. Setelah dibuat salinan, terus kita ganti nama ini ya, salinan laporannya apa, kelas berapa, misalnya laporan PTS 2000. Ini misalnya bisa kita tambahkan mata pelajarannya ya, misalnya matematika kelas berapa ya, ini kelas 71. Kita oke kan. Setelah salinan dokumen tersebut kita ganti namanya, terus kita pindahkan lagi ya, kita pindahkan lagi ini ke drive bersama foldernya. Foldernya drive bersama, ini berkas ujian ya. Terus kita masukkan ke laporan PTS. Di laporan PTS ini ada daftar hadir, ada daftar nilai. Misalnya kita masukkan ke daftar nilai ya. Kita pindahkan. Terus di folder tujuan tadi ya, di folder tujuan guru yang bersangkutan, ini nanti dilakukan oleh seluruh guru ya. Di sini kita buka laporan PTS-nya. Di sini daftar nilainya misalnya. Nanti di sini akan muncul seluruh daftar nilai, seluruh mata pelajaran dan kelasnya. Kita lakukan pengeditan di sini ya, sesuai kelas kita. Seperti itu caranya nantinya. Begitu seterusnya dilakukan oleh seluruh guru mata pelajaran yang terlibat atau panitia yang terlibat. Untuk kita masukkan nanti per kelas nantinya ya. Jadi nanti kalau kita klik kelas 71, kelas 72, nanti nilai-nilainya sudah ada di sini kalau seluruh guru sudah mengirimnya ya. Baik, nanti kita akan membuat soalnya. Di soalnya ini kita buka ya. Ini misalnya saya guru matematika, kita buka folder soal ujian daring di drive bersama, foldernya ini ya. Kita buka. Pelajaran matematika, kelasnya misalnya kelas 7. Setelah kelas yang kita kehendaki, yang kita buat sudah benar ya, sudah benar, baru kita buat buka formulir baru atau kita kopikan ke sini. Kalau kita belum buat, kita buat langsung di sini di drive bersama untuk soalnya. Jadi nanti panitia atau pihak-pihak kepala sekolah atau akhir kepala sekolah bisa melihat setiap soalnya tanpa harus meminta linknya ya. Misalnya kita buat soal PTS MTK. Oke ya, kita buat. Ini guru matematika. Kita cek di panitia yang lain. Di
dari bersama ini sudah saya ganti akun, misalnya ini ketua panitia atau sekretaris atau pihak yang ingin melihat dokumen soal, bisa kita lihat dari bersama ini ada soal ujian, kita ingin melihat kelas berapa, mata pelajaran apa ya. Nah, ini sudah kelas 7 misalnya, ini sudah ada formulir ya soalnya tadi ya, soal PPS. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya praktekkan, sederhana namun bisa kita manfaatkan sehingga dokumen ujian bisa terarsip, terdokumentasi dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.